hubungan Rusia dan Ukraina mengalami kemunduran pada 2014 lalu. Dilansir dari Military Watch Magazine, penggulingan pemerintah di ibu kota Ukraina, Kiev, menyebabkan pemerintah lebih pro-barat dan permusuhan tingkat rendah dengan tetangganya. Banyak sekali pertanyaan mengenai kemampuan Angkatan Udara Ukraina Su-27 untuk menangani pesawat tempur Rusia Su-35 modern. Jika permusuhan makin memanas, Ukraina sejak 2014 masih berusaha untuk meningkatkan jumlah pesawat tempur yang akan beroperasi. Angkatan Udara Ukraina merupakan salah satu dari 5 terbesar di dunia ketika Uni Soviet runtuh. Dikutip dari avianslegenda.net, namun kenyataannya, Ukraina sangat mudah untuk disapu bersih oleh Rusia dengan angkatan bersenjata yang telah berkumpul di perbatasan daratnya dengan Ukraina, lalu dengan menambahkan pesawatnya yang berbasis di sana-sini, seperti Su-35, kemudian tanpa melupakan kapal perang yang berbasis di Lautan Hitam. Rusia memiliki apa yang diperlukan untuk menyerang dan mencaplok Ukraina hanya dalam beberapa jam bahkan menit. Jadi ketika berhadapan antara Su-35 Rusia dengan Su-27 Ukraina, manakah yang lebih tangguh? Su-27 secara luas dianggap sebagai pesawat tempur yang paling mampu diterjunkan oleh angkatan udara manapun selama Perang Dingin. Su-27 juga merupakan pesawat superioritas udara kelas berat dengan jangkauan yang sangat jauh, muatan tinggi, dan sensor suite yang kuat untuk waktu yang kemudian disediakan untuk angkatan udara Soviet secara eksklusif. Namun setelah runtuhnya Soviet, pesawat tersebut diwarkan oleh Rusia, Ukraina, Belarus, dan Uzbekistan. Masalah umum yang terjadi di seluruh militer Ukraina adalah kurangnya perangkat keras, yang terutama berlaku di Angkatan Udara di mana Su-27 buat Soviet yang sejauh ini tetap menjadi asetnya yang paling mumpuni di negaranya. Sementara itu, Su-35 Rusia tetap menjadi pejuang yang jauh lebih mampu dan mumpuni di semua bidang kinerja dibandingkan dengan Su-27 Ukraina. Dari hampir 30 tahun penelitian dan pengembangan, Su-35 Rusia masih lebih unggul dari Su-27 Ukraina. Mungkin keunggulan Su-35 yang paling signifikan dibandingkan Su-27 adalah avioniknya. Su-35 juga terkenal karena sudut defleksi maksimum 120 derajat radar utamanya yang luar biasa, serta untuk integrasi 2 radar AESA L-band tambahan. Su-35 Rusia dengan adanya radar AESA L-band tambahan lebih mengoptimalkannya untuk peperangan elektronik dan deteksi target siluman. Sistem pencarian dan pelacakan inframerah OLS-35-nya juga memiliki 180% jangkauan deteksi OLS-27 Su-27 pada 90 km dibandingkan dengan 50 km. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Su-35 Rusia memiliki kesadaran situasional yang lebih tinggi daripada Su-27 Ukraina. Untuk operasi udara ke udara, Su-35 dan Su-27 akan mengandalkan rudal R-77 dan R-27 masing-masing. Yang pertama adalah radar aktif yang dipandu dengan penanggulangan peperangan elektronik modern, sementara desain yang jauh lebih tua menggunakan panduan radar semi-aktif. Fakta bahwa R-27 diproduksi di Ukraina dan Rusia berarti industri Ukraina kemungkinan dapat meningkatkan desain lebih jauh dibandingkan dengan platform rudal lainnya. Su-35 rudal udara ke udara yang paling luar biasa, R-37M juga memiliki panduan radar aktif serta lebih dari 3 kali lipat jangkauan baik R-77 atau R-27 memuji kekuatan yang jauh lebih besar dari suite sensor pesawat tempur. Pertempuran udara skala besar antara pasukan Rusia dan Ukraina tetap tidak mungkin terjadi. Sebagian karena tidak ada pihak yang kemungkinan akan meningkatkan situasi menjadi lebih panas. Tetapi dengan alasan tingkat ketersediaan yang rendah di Angkatan Udara Ukraina, dapat dimungkinkan peperangan tidak akan terjadi. Jika itu terjadi dan memang pecah, maka Su-35 dan Su-27 kemungkinan akan saling bertarung. AS juga sebagai mitra barat Ukraina tidak mungkin dapat menawarkan upgrade yang kompatibel dengan badan pesawat Su-27 ini.
Ukraina juga sangat tidak mungkin untuk membeli pesawat tempur kelas berat yang setara dengan Su-27. Hal ini secara efektif mengurangi peluang menimbulkan ancaman serius Ukraina bagi Rusia.